macam-macam. Bisa 1x2, bisa 2x2, bisa 3x4, bisa 4x5, dan seterusnya. Waduh, ini belum tak kerjain juga, arrays introduction. Wah, ini gampang ya, ini cuman ngebalik bisa lah ya kalian. Gak ada soal yang lebih menantang ya. Aku belum sempat nyari sih, aku kira soalnya di Toki itu ada banyak yang array, ternyata cuma tentang matriks. Ya kalau matriks kalian belum diajarin ya susah guys. Mana ya variable size array ini tentang apa? Oh, ini juga belum sih kayaknya, belum waktunya kalian. Jadi kalau bentuk soalnya pemrograman tuh nanti kayak gini. Ada deskripsi, ada input, ada namanya constraint, ada output, ada contoh. Ya sama kayak yang di Toki, cuman di sini soalnya lebih banyak kalimatnya. Terus kadang itu juga ada yang ngasih explanation. Jadi dikasih penjelasannya gitu tiap lanjutannya. Oke, kayaknya aku belum dapat contoh soalnya. Besok aku coba cari sendiri dulu. Tapi rata-rata soal array itu ya itu tentang matriks, tentang menggambar, atau menyimpan sebuah data, itu pakai array biasanya. Oke, kayaknya yang array kita skip dulu, karena belum ada soalnya. Pokoknya kalian pahamin dulu aja deh, kayak apa itu namanya, makainya gimana, terus dia untuk char itu gimana, untuk integer gimana, itu boleh dipelajarin dulu aja. Terus kalau misalnya ada kebingungan soal atau kebingungan apa, tanyain aja lewat chat ya. Yang mau kita bahas setelah array itu ini string. Kalau ada yang tahu string di bahasa C itu nggak mirip, bukannya nggak mirip ya, tapi bahasa C kan lebih kuno kan dari C++. Jadi dia itu kayak ya adalah yang membuat dia itu nggak bisa langsung dipakai string. Oh, ini dia aku punya soal guys, ada soal kayak gini. Nih, soal nomor 4, nomor 5. Buatlah sebuah program untuk menghitung jumlah huruf vokal yang terdapat pada sebuah string S. Panjang string S tidak melebihi 100 karakter dan terdiri dari huruf lowercase, uppercase, dan spasi. Terus ada A besar atau A kecilnya ada banyaknya berapa. Ini pakai array. Yeay, ketemu pakai array. Ini cukup gampang. Itu tuh tinggal kita baca dulu, baca yang di atas. Nah, itu berarti dia ada spasi. Coba kalau masih ingat cara baca yang ada spasinya itu pakainya apa? Ingat nggak pakainya apa? Bener banget. Udah ada yang ngechat, 2 orang. Pakainya getLine. Bisa juga pakai yang apa? Yang ada ini juga boleh teman-teman. Kalau masih ingat yang ada siku, kayak gini ada n-nya, ada sikunya, ada itu juga bisa. Jangan lupa bikin variabelnya dulu, string line misalnya, terus ini chain line, terus habis get line kita pakai for. Nah, mungkin kalau ada yang belum tahu ya, string di dalam bahasa C itu tuh kumpulan array. Jadi string itu artinya adalah sekumpulan string itu adalah sekumpulan char yang bisa aja berbentuk array. Jadi kalau misalnya kita bikin jadi for int i sama dengan 0, i kurang dari, di sini berarti pakainya i-nya sampai berapa kali. Nah, kebetulan kita kan nggak tahu ya sampai berapa kali. Nah, itu di sini pakai namanya fungsi string line, strlen. Atau aku jelasin aja di bagian sini, mana ya, materi 7. Di sini ya, sebenarnya itu masuk materi string. Di yang mau aku jelasin setelah ini. Tapi mungkin aku jelasin aja sekarang, biar materinya selesai dulu. Takutnya waktunya nanti nggak keburu. Jadi string itu apa? Kan tadi kalian tahu ya, kalau string itu membentuk suatu kalimat. Bisa juga kalimatnya itu yang kayak tadi, contoh yang tadi itu juga string, tapi dia ada spasinya, ada white space. Nah, kalau secara umum, string itu kan kumpulan dari satu atau lebih karakter ya, kayak aku bilang tadi. Lebih spesifik lagi, kalau di bahasa C, string itu didefinisikan sebagai kumpulan karakter yang diakhiri oleh karakter null. Nih, yang pernah dengar namanya karakter null, itu tulisannya garing, backslash 0, kayak gitu. Yang ini ya, aku tebelin. Misalin aja kalian tuh punya string dasar. Tadi kalau di contoh itu di sini dasar, pemrograman keren. Ini kita ambil dasarnya dulu. String dasar itu sebenarnya kalau di bahasa C yang direpresentasiin sama
sama array itu tuh jadinya DASAR, terus terakhirnya tuh ada 0. Jadi kalau dengan contoh lain Pak Dengklek, itu tuh kayak gini, PAKDENGKLEK, di tempat nomor 3 ini spasi, terus nomor 12 itu 0. Jadi dia tuh butuh seenggaknya sampai si 12 yang keisi. Jadi kalau kalian bikin, kalau bisa itu diperbanyak ukurannya. Jadi misalnya sampai 12 gitu, tambahin aja 5. Jadi array-nya ada 17 gitu. Nggak apa, atau array-nya kurung siku isinya 20, itu juga nggak apa-apa, lebih aman ya. Tapi perlu diingat kalau array itu nggak bisa sampai berjuta-juta. Kalau di HackRank itu maksimal 10 pangkat 6. Jadi array isinya 10 pangkat 6. Itu paling banyak. Ya, 10 pangkat 6 apa 5 ya? 6 seingatku. Nanti boleh dicoba dicari lagi. Jadi setiap ini tuh merepresentasikan satu huruf, terus spasi itu juga dianggap satu tempat, 0 itu satu tempat. Nah, kalau ditanya gimana caranya merepresentasikan string di bahasa C. Jadi ini kita biar nggak hanya tahu bahasa C++, tapi kita juga jadi tahu bahasa C itu seperti apa bentuknya. Kalau misalnya bahasa C itu kan pakainya tipenya char. Jadi dia tuh bahasa C itu nggak ada teman-teman string. Kalau di kita yang kita pelajarin C++ itu ada string. Dulu itu nggak ada, harusnya pakai char. Terus char bentuknya array, tapi kita di sini tuh boleh nggak mendeklarasikan isinya itu berapa. Jadi cuma kurung siku buka, terus kurung siku tutup, gitu. Terus sama dengan petik 2 halo, berarti isi dari string array string itu adalah halo dengan H satu tempat, A satu tempat, L satu tempat, O satu tempat, sama satunya 0. 0 itu yang backslash 0. Kayak gitu. Terus contoh membaca string dalam C yang menggunakan array. Nah, kalau kita baca string itu kan pakainya tadi yang aku tanyain ke teman-teman itu bisa pakai getLine. Mana ya? Bisa pakai getLine. Bisa juga kalau cuma satu kata itu cuma langsung cin line-nya itu apa gitu. Misalnya cin input itu bisa. Terus di bahasa C cara bacanya itu pakainya gets. Jadi beda ya. GetLine sama gets itu beda. Kalau di sini dia baca gets ARR tuh kayak bacanya tuh cuma satu per huruf. Jadi per huruf dibaca. Terus mungkin kalau ada yang nanya, Kak itu while true itu gimana maksudnya? Jadi while true itu bekerja selama yang ada itu selalu benar. Jadi selama itu benar itu harus dijalankan. Dia berhenti ketika sudah salah. Terus apa ya, dari sini tuh kayaknya udah cukup itu yang aku jelasin. Bahasa C nggak usah banyak-banyak. Nah, library sekarang. Kalau library itu di bahasa C sama bahasa C++ itu sama-sama pakai string.h. Jadi string.h itu dipakai untuk menggunakan fungsi-fungsi yang akan kalian pakai untuk mengoperasikan si stringnya. Jadi string itu bisa dioperasikan, bisa ditambah, bisa dikurang. Ya kayak matematika gitu, kayak penghitungan angka. Bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dicari. Kayak kalian mencari dalam nama Nadia itu kata AD atau huruf A dan D itu ada berapa banyak. Itu bisa kayak gitu. Itu memakai fungsi bawaan yang ada dalam library include string.h. Dan fungsinya itu ada cukup banyak. Aku nggak tulisin satu-satu karena takutnya terbatas kalau aku tulis. Jadi ini aku masukin ke link, di mana kalian bisa baca. Di situ ada beberapa fungsi. Satunya aku buka juga deh. Nah, untuk satunya itu yang ini dulu ya, lebih gampang. Jadi kalau sebenarnya kalian baca di sini mungkin kalian agak bingung karena di situ tuh ada std.2 string. Nah, kenapa sih kok ada std? Sebenarnya itu yang dulu aku kasih tahu.
using namespace std. Kalau kalian udah pakai ini, kalian tuh nggak perlu nulis std.2. Nah, kalau udah pakai ini nggak usah pakai std.2. Kalau untuk penggunaan contohnya itu di sini adalah nih, yang atas ini bahasa C ya, C++ maksudnya, langsung pakai string. Tapi kalau yang bawah ini tuh pakai char, karakter. Nah, terus di bagian sini itu kan ada string S2 sama dengan string CH. Nah, itu maksudnya sekarang kalian punya suatu variabel baru S2, tipe datanya string, itu tuh dimasukin string CH. Jadi si CH ini masuk semua. Jadinya C++ itu jadi suatu kalimat. Waktu kalian cout-in, jadinya cout hello, ini yang S2-nya jadinya C++. Jadi yang awalnya dia bentuknya karakter, dia kepisah satu-satu. Kalau kalian langsung bikin kayak gini, dimasukin ke suatu variabel, itu bisa. Jadi kayak ini tuh padahal kan array ya. Nah, array-nya langsung dimasukin ke suatu variabel string, itu bisa. Karena kan notabene string itu artinya adalah kumpulan dari beberapa karakter. Nah, kumpulan beberapa karakter, dikumpulinnya kan pakai array, kayak gitu. Jadi nanti keluarnya itu bisa hello, terus C++. Kayak gitu. Nah, terus kalau ini C++ string compare example. Nah, string compare itu berarti bahasa Indonesianya compare itu membandingkan. Nah, kalau kalian mau membandingkan misalnya dari membandingkan namanya siapa sama siapa, kira-kira urut, kalau diurutin absen dan sesuai abjad itu siapa dulu, atau mungkin membandingkan huruf ini sama ini duluan siapa ya, kayak gitu-gitu lah. Pokoknya intinya compare tuh membandingkan. Membandingkan itu konteksnya ada banyak juga. Kalau di sini udah dikasih contoh juga. Bagus ya udah ada contohnya. Oh, mungkin ada yang nanya nih, Kak itu kenapa kok pakai include J string? Tadi katanya string.h. Nah, itu sama aja. Jadi memang ada orang yang masih pakai library-nya J string, ada yang pakai string.h, tapi itu sebenarnya sama-sama untuk string. Jadi pokoknya ada kalimat stringnya gitu kan, aman. Sama-sama buat string. Kita ke contoh nih. Char, key, terus kurung siku. Nah, mungkin dari beberapa teman juga ini ada yang nanya, Kak itu kenapa sih dalam kurung sikunya itu nggak ada angkanya? Nah, kalau misalnya kalian langsung memberi kalimat, itu tuh nggak perlu angka. Tapi kalau kayak yang ini, itu kan dikasih angka. Nah, karena dia sebelahnya nggak ada isinya. Kita nggak tahu, gitu. Jadi perlu diperhatiin ya cara penulisannya. Nah, kita udah punya key sama buffer. Terus dia tuh nanya, what is my favorite fruit? Gitu kan. Nah, terus dia nge-inputin buffer. Buffer itu berarti suatu string. Terus di sini tuh ada while strcmp, berarti while string compare. While kita itu nge-compare string antara key dan buffer, itu tidak sama dengan 0, berarti key tidak sama dengan buffer. Jadi kalau dia tidak sama dengan 0, itu artinya key sama buffer itu berbeda. Tapi kalau nilainya sama dengan 0, itu dia udah sama. Jadi si key isinya sama kayak buffer. Nah, nanti kalau udah selesai, sudah sama, dia bakal keluar cout answer is correct. Jadi contoh nih, pertama kali. What is my favorite fruit? Itu kalian ngisinya apple. Jadi si buffer kalian isinya apple. Nah, terus dicek di sini. While strcmp key, buffer tidak sama dengan 0. Nah, itu kalian cek dari apple sama mango. Itu diceknya gimana sih fungsi strcmp berjalan? Fungsinya itu berjalan ngecekin satu-satu per depan. Huruf depan M, ini A. M sama A udah beda. Kalau dari paling depan sudah beda, dia nggak akan ngecek setelahnya. Tapi kalau misal huruf depan ini sama kayak ini, dia bakal ngecek huruf kedua. Huruf kedua kalau masih sama, cek lagi huruf ketiga. Tapi nanti kalau misalnya huruf keempatnya salah, ya udah berhenti. Dia nggak akan ngecek huruf kelima. Itu cara jalannya strcmp. Nah, di sini tadi waktu apple di-compare sama mango, itu kan tidak sama. Berarti dia tidak sama dengan 0. Dia ditanyain lagi ke dalam do. What is my favorite fruit? Dia jawab lagi, banana. Banana, sekarang kalian compare. Di sini yang di-compare adalah key sama buffer. Ingat, buffernya itu udah berubah menjadi nilai banana. Buffernya bukan nilai apel lagi. Jadi sekarang yang kalian cek adalah banana dengan mango, bukan lagi apple dengan mango, atau bukan juga banana sama apple. Jadi yang dicek adalah banana dengan key, yaitu mango. Kayak gitu. Nah, waktu banana sama mango dicek, huruf B sama M itu sudah berbeda. Makanya masuk ke do lagi.
What is my favorite fruit? Waktu terakhir baru jawab mango. Ternyata mango dan mango itu sama. Baru keluar answer is correct. Mungkin ada yang tanya nih, Kak, sebenarnya apakah dia membandingkan tuh benar-benar huruf M dengan huruf M? Nah, sebenarnya yang dibandingin itu bukan huruf M dengan M, tapi lebih ke ASCII-nya. Jadi kalau misal kemarin kita udah belajar ASCII, ASCII itu di materi ke berapa ya? Kelima ya, kalau nggak salah. Pokoknya di ASCII itu kita udah belajar huruf A itu ASCII-nya berapa, A besar ASCII-nya berapa. Nah, di sini itu yang dicek tuh ASCII-nya. ASCII-nya itu nilainya udah sama apa belum, kayak gitu. Itu fungsi strcmp jalannya kayak gitu. Terus ada lagi fungsi lain namanya strcat, CAT. Kalau kalian baca cat itu kan kucing gitu kan. Tapi ini bukan. Nah, kalau di sini itu ngapain? Kalau kita baca contohnya dulu dari atas ya. Jadi dia itu punya dua string, yang satu string key, yang satu string buffer. Di sini si out enter the key string. Berarti ini enter the key string. Kalian masukin welcome to. Welcome to itu berarti menjalankan yang ini, chin.getLine key 25. Ingat maksudnya key 25 adalah panjangnya maksimal 25. Nggak boleh lebih. Terus keluar lagi enter the buffer string. Oke, terus masuk lagi ke enter the buffer string. Nah, enter the buffer string itu kalian masukin di sini C++ programming. Berarti cin.getLine buffer 25 itu C++ programming gitu. Terus habisnya itu di sini ada strcat key buffer. Nah, itu ngapain? Jadi strcat itu dia kayak ngegabungin teman-teman. Jadi yang ada di buffer itu dimasukin ke key. Jadi strcat tuh fungsinya kan bisa sama koma kan, ada sesuatu, koma sesuatu. Nah, koma yang setelah koma itu dimasukin ke yang sebelum koma. Jadi isinya buffer itu dimasukin ke dalam key. Kayak gitu ya. Jadi waktu kalian ngasih out key di sini, jadinya adalah key sama dengan, terus kalau key-nya itu tuh welcome to kan tadi awalnya, ya kan, welcome to. Tapi ditambahin sama punya buffer. Jadinya C++ programming. Tapi kalau kalian ngeprint buffernya sendiri, buffernya itu tetap cuman C++ programming. Kayak gitu. Nah, terus di sini kalian tuh kalau masih bingung ya, sebenarnya strcat itu apa? Jadi dia tuh operasi penjumlahannya string. Jadi stringnya itu ditambahin kayak gitu loh. Itulah fungsi strcat. Nah, terus kalau misalnya di sini kita udah belajar strcat, apalagi sih fungsi yang ada di dalam sini gitu kan. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung tanyain ya di chat sambil aku bacain kayak tadi. Tadi udah ada yang nanya tuh, bagus. Nah, kalau sekarang kita masuk ke fungsi ketiga, jadi dia string copy. Namanya aja copy, kalian tahu kan? CTRL-C, CTRL-C. Ini iklannya nggak bisa ditutup ya? Oke, bisa ternyata. Nah, CTRL-C, CTRL-C. Itu kan berarti kalian mengcopy terus mempaste gitu kan. Di sini kita mau coba mengkopinya. Sebagai contoh, itu ada char key 25, buffer 25, enter the key string. Sama kayak yang atas tadi, ini dia punya dua variabel, key sama buffer. Masukin key string, masukin C++ tutorial. Terus ada cin dan getLine key 25. Itu berarti kalian mengambil, kalian baca kan, baca ini. Oke. Terus ada strcpy. Berarti ini string copy maksudnya. Nah, itu tuh dipisah sama koma juga, terus ada dua variabel, kanan sama kiri. Maksudnya yang kanan dikopiin ke kiri. Jadi rata-rata memang kerjanya kanan ke kiri gitu. Jadi ini ke kiri, yang ini juga kanan ke kiri. Jadi si buffer itu sekarang menyimpan isinya tuh sama kayak key. Jadi di CTRL-C yang key, terus di CTRL-V yang buffer. Gitu. Jadinya sekarang nilai key itu jadi C++ tutorial dan buffernya juga tetap C++ tutorial, kok faktorial ya. Kayak gitu. Jadi sekarang isinya key sama buffer itu sudah mirip persis. Karena tadi menjalankan fungsi namanya strcpy, itu untuk mengcopy dari string key ke dalam string buffer. String key ini sama kayak input. String ini dapat dari key. Jadi secara nggak langsung nilai buffer itu sama kayak inputan kalian, cuman melalui perantara si variabel key. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain?
Atau tadi ada yang nggak kedengeran, mungkin ketutup sama suara gangguan yang lain. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin belum ya. Terus ada lanjut lagi itu namanya, ya berisik guys, bentar ya, aku mute dulu. Nah lanjut ada string length, namanya aja length, berarti kan panjang. Jadi kalian tuh untuk menghitung panjang stringnya itu berapa huruf. Caranya pakai fungsi ini, bisa pakai strlen, kurung buka, kurung tutup. Ada lagi length.h. Jadi fungsinya tuh ada macam-macam. Ada nggak ya? Ini bisa pakai length. Jadi nama variabelnya .length. Bisa juga pakai strlen. Beda-beda ya, terserah kalian lebih suka yang mana. Jadi kalau kalian misalnya punya suatu kalimat komputer gitu, kalian mau hitung berapa sih hurufnya, nah itu bisa pakai strlen atau si ini tadi, .length. Nah, contohnya di sini ada char ARY, terus kurung siku berarti dia berbentuk array. Welcome to C++ programming. Ingat ya, pakainya petik 2, bukan petik 1. Kalau kalau satu huruf baru pakainya satu petik. Tapi kalau bukan huruf, pakainya lebih dari satu petik. Terus apa ya yang perlu dikasih tahu dari strlen. Nah, pokoknya makanya itu kalau yang strlen itu dia kurung buka, terus nama variabelnya kurung tutup. Tapi kalau pakai length ini pakainya dot. Jadi nama variabelnya .length. Bisa juga pakai size. Coba ya. Oh, nggak bisa. Nggak jadi. Jadi kalau untuk contoh welcome to C++ programming, itu dia panjangnya 26. Mungkin ada yang tanya ya, 26 itu apakah sama spasi? Iya, 26 itu pakai spasi, spasinya dihitung. Nanti kalau kalian nggak percaya nih boleh dicoba hitung ya, WELCOME terus spasi C++ programming. Plus ini juga dianggap 1. Berarti totalnya di sini nanti ada 26. Nah, terus sebenarnya fungsinya itu masih ada banyak banget teman-teman. Ada yang dia mencari, jadi kayak di dalam suatu string ada nggak sih string lain, itu bisa macam-macam lah intinya kalau fungsinya string. Cuman karena banyak itu tadi aku nggak bisa jelasin semuanya. Ini beberapa contoh fungsi juga. Mungkin kita belajar fungsi minggu depan kayaknya. Harusnya minggu depan udah nggak ada tukangnya ya, minta maaf banget nih, tukangnya berisik banget. Kedengeran nggak sih suara tukangnya? Ya. Terus kalau di sini tuh juga ada nih beberapa fungsi yang lain. Itu kan bisa lihat ada operator apa aja, ada length, max size, resize, capacity, apalah, ada modifier. Itu juga bisa dipakai string operation, bisa find, bisa copy, bisa substring. Nih, substring itu yang tadi ngecek apakah dalam suatu string itu ada string lain. Ini compare untuk membandingkan dan sebagainya. Kalau swap itu menukar ya, bukan test swap. Ini jadi dia menukar string A dan string B isinya ditukar, itu bisa kayak gitu. Ada banyak banget nih contoh-contohnya, bisa kalian coba-cobain. Itu tuh punya fungsinya masing-masing. Ada sangat-sangatnya, ya nggak sampai sangat banyak, tapi lumayan banyak. Tuh, nah untuk mungkin itu dulu deh buat materinya tentang string, atau ada lagi ya? Kayaknya itu dulu deh, ada yang mau ditanyain nggak? Ambil aku mute ya, biar nggak terlalu berisik. Aku nunggu 1 menit, kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut ke latihan soal. Gimana, ada pertanyaan nggak? 1 menit kelamaan sih, nggak jadi 1 menit, 10 detik aja aku tunggu ya. Tuh, wah, dapat mana? 8, 9, 10. Oke. Aku rasa belum ada yang ditanyain berarti ya. Untuk soal string, berarti aku anggap kalian udah bisa. Kalau nggak ada yang tanya. Maaf banget ya, ini banyak banget ininya yang aku buka. Oke, jadi kalau soal string itu soalnya kayak gitu. Terus di sini ada beberapa contoh soal string. Boleh kalian coba kerjain di HackerRank. Yang mana ya yang enak dikerjain buat kalian? Ini boleh kalian coba-coba. Atau yang mau menghatamkan toki, boleh banget. Hatamin aja tuh tokinya. Array tadi coba sendiri ya. Yang matriks, kalau belum tahu matriks ya kerjain yang non matriks.
Kalau yang udah tahu tentang matriks, boleh dikerjain yang perkalian matriks, terus pendalaman stringnya. Pendalaman string ini sebentar aku lihat dulu sih. Oke, nanti berarti hari ini kita tamatin string, terus besok kan tinggal 3 pertemuan, Selasa, Kamis, Sabtu. Itu Selasa aku mau bahas tentang fungsi, terus fungsi dan rekursi. Pokoknya Selasa, Kamis tuh mantepin rekursi sampai bisa semua. Sabtu itu sebenarnya rekursi itu banyak ya materinya, nggak bisa cuma sedikit. Tapi kayaknya Selasa Kamis insya Allah bisa selesai. Terus Sabtu kita bisa bahas secara keseluruhan dari teman-teman kira-kira request nggak ada apa yang belum paham gitu. Nanti kita bisa bahas di hari Sabtu itu. Atau mungkin bisa summary. Jadi summary itu kita merangkum apa aja sih yang udah kita pelajarin selama 1 bulan ini. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kalian pengen tugas juga boleh, nanti aku kasih tugas. Terserah kalian pengen yang gimana. Nah, di sini tuh ada beberapa. Nah, di sini aja aku ada yang WA 50. Aku belum selesai. Ini zaman dulu ya aku kerjain, belum aku lanjutin. Yang pertama itu ada pembuatan string. Coba deh dikerjain ini. Atau kalian, aku mau tanya, kalian udah selesai ngerjain ini belum? Yang nomor 11. Bab 11 pendalaman string. Dari B sampai F ada yang udah belum? Dari 5 anak di sini. Kalau belum, bilang aja belum, Kak. Oke. 2 orang bilang belum. Ada lagi? Oke, 4. Satu lagi dong, biar lengkap nih 5. Oke, belum semua ya. Kalau belum semua ya udah kita bahas aja ya, biar semuanya udah selesai gitu kan. Oke, nomor pertama nih yang harusnya kalau nomor awal-awal tuh gampang. Nah, itu tipsku nih, kalau kalian ikut lomba, biasanya itu nomor awal tuh antara menjebak paling susah atau paling gampang. Jadi kalau kalian ngerjain nomor 1 dan itu kalian udah nggak bisa, langsung ganti soal. Tapi kalau bisa berarti soal itu soal bonus, soal gampang. Nah, pembuangan string. Kalau namanya di sini string, di sini buang. Pasti kalian udah mikir kan, kalian punya string di mana pecahannya atau suatu bagiannya itu diapain namanya dihapus. Oke, mari kita coba kerjain. Aku coret-coret, aku buka notepad aja ya. Oke, ini aku taruh sebelahnya. Jadi soalnya itu boleh dibaca sama teman-teman semua. Hari ini Pak Dengklek ingin mengajak Anda bermain pembuangan string. Nah, terus pertama-tama Pak Dengklek memberi Anda sebuah string S, kemudian ia memberi Anda sebuah string T. Tugas Anda dalam menjalankan algoritma berikut. While S mengandung T sebagai substring, buang kemunculan terkiri T pada S, cetak S. Nah, contoh nih, sabun keramas kekerara kera. Nah, si kera ini minta dihapuskan dari sabun keramas kekerara. Jadi kata kera itu hilang. Kata kera hilang. Kekerara hilang semua. Sabun mas. Oke, jadi pokoknya semua yang mengandung kera itu harus dihapus. Begitu. Berarti caranya adalah kalian tuh bisa pakai STR. STR nggak sih? Kalau kalian masih nggak hafal, itu dicoba dibuka. Di yang, loh mana ya tadi yang kita buka itu? Kita buka di mana tadi guys? Sampai hilang kan ya. Bentar, yang di sini tadi tuh loh. Apa udah aku tutup ya? Oh. Bentar, aku bukain lagi aja. Tuh kalian coba cek di situ fungsinya. Kira-kira pakai yang mana gitu. Nggak mungkin pakai compare ya, karena compare itu benar-benar membandingkan head to head. Jadi mango harus mango. Nggak bisa manjo sama mango itu jelas beda. Tapi di situ kan dia maunya kayak sebagian. Kebetulan sebagian itu masuknya STR. Gak ada lagi yang di sini. Di sini ada STR tadi. Mana ya? Kok nggak ada sih? STR. In C++. Nah, kalian bisa pakai fungsi STR atau ada lagi ya fungsi lainnya ya. Ntar aku ingat-ingat. Jadi kalau ini tuh for ngecek dari string 2 sama string 1 tuh ada nggak sih yang ada di dalamnya gitu. Aku lupa apa lagi ya, biasanya ada lagi. Dulu tuh sebelum aku pakai STR tuh pakai apa ya? STR find itu untuk cuman menemukan sih. Oke, mungkin ini aku tutup dulu deh. Soal tokinya mana tadi? Hilang beneran. Nah ini, berarti inputin dulu 2 string ya. Kita punya string S1 sama S2. Terus misalin aja C-in S1, terus S2. Terus bisa pakai di sini
Mau pakai str atau yang lain ya? Bentar aku ingat-ingat ada nggak ya str lain itu? Atau pakai find aja ya? Kayak kita pakai find, coba pakai si fungsi find ya. Find itu menemukan. Jadi contohnya itu while, karena kita mencari selama di sini tuh ada apa enggak, berarti pakainya perulangan while. Terus nama fungsinya itu dot find. Di sini kita cari yang di S2 itu ada di S1 atau enggak, berarti S1 dot find S2. Yang nggak tahu gimana cara pakainya, nanti boleh sambil searching ya. Ini kurang dari panjangnya S1, berarti S1.length, atau boleh pakai strlen juga boleh, strlen, terus S1 itu boleh, terserah kalian, tapi aku lebih suka pakai length.h, jadi S1.length, ya typo. Terus ini dan apa, dan si yang ditemukan itu harus ada, berarti dan S1.find S2 itu lebih dari sama dengan 0, kayak gini. Nah, selama dia itu ada, jadi S1.find S2 itu selama yang di S2 itu ada di S1, dan itu masih kurang dari panjang S1, berarti dia ngeceknya benar-benar cuma sampai panjangnya S1. Terus di sini ada dan S1.find S2, berarti si S2 yang ada di dalam sini itu lebih dari sama dengan 0, berarti ditemukan, itu bakal jalan terus dan dihapus, kita hapus. Jadi S1-nya kita hapus pakai fungsi namanya erase. Ada kok tadi di yang webnya itu CPP tutorial atau apa tadi ada. Itu pakai erase, S1.erase. Yang di erase itu apa? Kan titik-titik, koma, titik-titik kan. Ingat dia tuh rata-rata fungsinya titik-titik, koma, titik-titik. Nah, titik-titik yang sebelah kiri diisinya S1.find S2. Karena kita mau menghapus dari S1 yang ada S2-nya sepanjang apa? Sepanjang panjang S2. Kayak gini. Nah, ini permainan fungsi string. Jadi kalau kalian masih awam sama fungsi string, itu boleh dibaca-baca dulu fungsinya ada apa aja yang banyak tadi itu loh, yang banyak banget. Nah, itu dibaca. Sekedar seenggaknya kalian tahu. Kalau misalnya nanti waktu ngoding kalian kayak butuh, misalnya kalian pengen tahu gimana cara compare, tapi kalian lupa fungsinya apa gitu kan. Cari aja kayak how to compare to string in C++. Nah, nanti kalian carinya yang gigs for gigs aja, karena gigs for gigs itu lumayan terpercaya, ya sangat terpercaya kan. Nanti ada lagi CPP tutorial itu terpercaya, ada Stack Overflow itu juga terpercaya, dan sebagainya. Nah, itu kalian bisa cari. Nanti bakal ketemu pakainya apa gitu. Atau mungkin kalian cari function to buat nge-compare itu pakai apa. Nih kalian bisa cari-cari di sini. Kalau lupa ya, kalau nggak lupa ya nggak usah. Nah, terus habis di erase, berarti ini si yang di S1 tuh sudah nggak ada mengandung punyanya S2. Kalau kalian kita mau coba jalanin, kalian si out si S1-nya. S1 yang baru berarti. Jadi ini adalah S1 baru yang udah tidak mengandung S2 gini. Jadi kalau misalnya dimasukin tadi sabun, keramas, kerara, si dalam di sini keranya itu hilang. Terus di sini keranya awalnya tuh hilang yang ini, terus baru hilang yang luarnya, kayak gitu. Jadi lah terakhirnya cuman sabun mas tanpa kerara. Itu salah satu cara bisa pakai ini penggunaan find sama erase. Bisa juga pakai SCTR, STR itu juga bisa harusnya. Sekreatif kalian pengennya mau pakai apa gitu. Lagi-lagi di sini sebenarnya cuma permainan fungsi aja. Dan jangan lupa sebenarnya fungsi ini tuh ada di bawah naungan hashtag include hashtag include string.h. Nah ini jangan lupa dia ada di bawah naungan string.h. Jadi kalau kalian pakai IOStream itu nggak bisa, harus ditambahin string.h. Oke, ini kalau dijalanin tadi kan udah benar ya. Oh, bentar, ini aku hapus yang ini. Oke, terus kita misalnya coba submit. Kalau kita coba submit di sini, kita cek udah benar apa belum. Sambil nunggu verdiknya itu emang verdiknya agak lama. Nah, ini udah AC, berarti
program kalian ini itu sudah cukup untuk menjawab soal B. Bisa juga soal kalian tuh belum tentu benar 100%. Bisa aja kayak ada kekurangan suatu kasus gitu. Kayak contohnya nih ada orang ya, dia WA, nilainya 88. Nah, berarti dia tuh cuman kurang 12 poin untuk mencapai 100. Berarti itu kayak ada yang kurang tepat dikit, tapi kita nggak tahu di mananya. Terus ini kalau nilainya 10, berarti dia tuh masih benernya cuma 10%. 90% berarti hampir semuanya itu masih ada banyak yang salah. Terus sama dia udah dibenerin jadi 100. Jadi mungkin bisa aja dia kesalahannya itu ada di di kasusnya, atau salah di waktu ngeprint, salah waktu input, salah waktu logikanya. Itu kita nggak tahu. Jadi harus di debugging itu. Oke, itu nomor 11 yang pendalaman string, yang bagian pembuangan string. Ada yang mau ditanyain dari pembuangan string? Aman kah? Oh iya, sama aku mau tanya nih ke teman-teman semua. Tadi kan mulainya tuh telat 14-an menit. Nah, itu dari kalian mau hari ini jamnya ditambah 15 menit, berarti awalnya 17.30 selesai, jadi 17.45 selesai, atau pengen tetap 17.30 selesai. Kalau dari aku sih bebas, kalian mau jam berapa, karena aku juga nggak ada urusan, cuman udah waktu sholat aja, tapi waktu sholatnya ya nggak apa-apa lah. Kalian pengen 17.30 atau 17.45 nih diakhirinnya? Mungkin bisa jawab semua ya, pengennya setengah 6 atau setengah 6 lebih 15 WIB. Nanti aku ambil suara terbanyak. Kirim di chat aja ya, kayak Kak aku 17.30 atau 17.45. Soalnya kan tadi ada kesalahan dari hostnya. Jadi ya nggak enak aja gitu kalau aku nggak nawarin kalian. Tapi kalau kalian pengennya 17.30 ya nggak apa-apa. Oke, ini udah ada 2 yang jawab. Milih 17.30, yang lain gimana? Oke, udah 3. Oke, 3 itu berarti udah lebih dari setengah ya. 3 orang milih 17.30. Kalau gitu nanti kita akhirin 17.30. Kalau gitu lanjut aja kita bahas soal berikutnya, Caesar Shipper. Jadi dia itu salah satu teknik enkripsi yang paling sederhana dan juga dikenal luas. Cara kerjanya adalah Anda diberikan sebuah konstanta K, lalu misalkan kita ingin mengenkripsi suatu string S yang hanya berisi alfabet A kecil sampai Z kecil. Yang harus Anda lakukan adalah mengganti setiap karakter dari S dengan karakter pada posisi di K pada posisi K di depannya dalam urutan alfabet. Contoh, jika K-nya 3, maka A akan diganti dengan D. Jadi hurufnya itu nambah 3 gitu. Jadi yang awalnya A jadi D, B jadi E, dan seterusnya. Untuk memudahkannya, urutan alfabet itu dapat dianggap siklis, yakni karakter setelah Z adalah A. Sebagai contoh, kalau misalnya Y ditambah 3 kan harusnya kan Z, terus kayak nambah 2-nya nggak tahu kan huruf terakhirnya Z. Nah, itu tuh jadinya A sama B. Jadi Z, A sama B. Anda diberikan string S oleh Pak Dengkle. Lakukan enkripsi pada string tersebut. Jadi contohnya kalau ada Caesar 2, itu berarti si C ini tambah 2. C tambah 2 jadinya E. Terus A tambah 2 jadinya C. R tambah 2 jadinya T. Kayak gitu. String S terdiri dari karakter A kecil sampai Z kecil dan blablabla. Kita buka petunjuk kalau kalian bingung. Nah, ini boleh dibaca ya kalau kalian nggak tahu. Untuk cara mengerjakannya seperti apa gitu kan. Nah, cara mengerjakannya adalah karena di sini konsepnya dia tuh siklis tadi kan bilangnya. Nah, kalau misalnya siklis kan kalau habisnya Z itu kan harusnya habis, tapi dia tuh balik jadi A. Berarti di sini kita bisa pakai konsep namanya konsep ASCII value. Teman-teman masih ingat nggak ASCII value? ASCII value-nya itu ada bisa pakai ASCII value atau kalian bisa pakai ini cara mengubah si huruf itu kayak dipaksa gitu mengubahnya. Jadi caranya kayak gini. Oke, aku langsung tulis codingannya aja deh biar kayak kalian kebayang juga. Jadi pertama harus punya variabel string dulu ya, string line misalnya, sama punya intn. Kita c-in dulu si line, terus kita c-in juga si siapa itu namanya, si n. Nah, udah kita baca line sama n, berarti udah baca katanya sama angkanya. Nah, kalau kita udah baca katanya dan sudah baca angkanya, itu sekarang kita akan menjalankan sebanyak panjang line-nya. Jadi kalau ini ada Caesar gitu kan, CAE, SAR itu ada 6 huruf, berarti harus 6 kali jalan. Nah,
Gimana kita tahu dia ada 6? Itu pakai fungsi string tadi, yang length.h. Di sini, nggak pakai h, dot length, salah. Atau pakai strlen. Jadi di sini for, inti sama dengan 0, terus i kurang dari line.length, terus i plus plus, terus di sini tuh kalian kan udah tahu ya kalau string itu adalah kumpulan dari karakter yang berbentuk array. Jadi kita bisa pakai kalau line array, setiap array-nya itu bakal kita ubah menjadi ditambahin 2. Nah, ditambahin 2 itu caranya gimana? Berarti si line i, yang awalnya line i, itu harus ditambahin sama n. Nah, kayak gini kan harusnya. Kalau mungkin buat sambil ngecek, kita coba sambil di cout. Harusnya kalau secara gampangnya kan gini, tapi ini sebenarnya masih salah. Kita lihat aja ya, salahnya itu di mana. Coba misalnya Caesar 2. Nah, sebenarnya ini tuh udah benar, ECGUCT. Tapi nanti kalau kalian punya inputnya seperti ini, F11, kalian punya inputnya itu zebra, salah. Kalau zebra 2 harusnya kan Z itu jadi B, ya kan? Z itu harusnya jadi B, E itu harusnya jadi G, B itu jadi D, R itu jadi T, A itu jadi C. Harusnya kan gini, BGD, TC ya. Mungkin ini aku hapus, tapi nanti kalau dijalanin, jadinya tuh kayak gini. Ini huruf apa? Kayak L gitu kan, L, G, D, T, C. Nah, ini ada yang salah. Jadi ketika Z, dia tuh nggak looping, dia nggak balik ke huruf A, tapi dia ke urutan ASCII. Mungkin kalau kalian mau lihat kenapa keluarnya kayak gitu, karena Z itu Z kecil ya nggak selesai nih. ASCII value. Z kecil, mana Z kecil? Z kecil itu kan di sini. Kalau ditambahin 2 itu di sini. Nah, ini dia muncul si huruf kayak L, itu tanda mutlak sebenarnya. Di sini. Jadi si Z itu malah tambah 2 ke sini. Dia nggak balik ke A kecil. Caranya biar balik ke A kecil, itu pakai penerapannya modulo sebenarnya. Jadi penerapannya modulonya gimana? Kan ini udah line I plus N. Nah, itu kita ubah dengan cara mengkonversi dia menjadi seperti ini. Nah, kalau misalnya langsung di mod berapa tadi? 1 A sampai Z itu berapa banyak? A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Nah, itu ada 26 banyaknya, banyak hurufnya. Kalau kayak gini, kira-kira jalannya apa? Waktu dijalanin, tadi apa? Caesar 2. Nah, ternyata waktu dijalanin, hasilnya malah aneh banget. Kayak ada sio-sionya ini, ada gender, ada panah, ada spasi, ada bentuk apa ini. Nah, ternyata kayak gini tuh masih salah. Karena dia penghitungannya itu ngawur. Jadi di sini tuh huruf, kalian tambahin, kalian moduloin. Aneh kan? Huruf dimodulo loh. Kalian punya huruf A, kalian cari sisa baginya dengan 2. Aneh kan? Nggak bisa. Nah, caranya itu kalian bikin seperti ini. Line I, main, A di sini itu didapat dari huruf abjad pertama. Nah, terus nanti bisa kayak gini, nanti di sini terakhirnya kalian tambah A lagi. Jadi kayak kembali gitu menghitungnya. Mari kita coba jalankan. Kalau dicoba jalanin, di sini Caesar 2, ternyata keluarnya udah benar, ECGUCT. Kita coba zebra tadi ya, udah benar atau belum? Zebra 2. Nah, ternyata waktu nyoba zebra, dia udah benar, B, G, D, T, C. Berarti dari sini kita tahu kalau misalnya dari cara dengan dikurangi A ditambah A, itu tuh bisa jadi benar. Karena dia kayak dikonversi dulu. Jadi A ini tuh kalau dalam ASCII nilainya adalah 97. Jadi siapa itu namanya? Si hurufnya itu bakal dikurangi 97. Terus nanti ditambahin N di modulo 26, ditambahin A lagi. Jadi biar balik ke nilai ASCII awalnya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk mengeluarkan hasilnya, di sini berarti bukan si outline I, tapi di bawahnya sini, si out line doang, terus ENDL. Jadi nggak pakai kurung siku. Kalau kalian pakai kurung siku, jadinya cuma ngeluarin satu hurufnya. Jadi kalau ini dijalanin, nanti keluarnya insya Allah udah benar. Nah, benar ya, BGD, TC. Kita coba kalau misalnya A, B, C, D, E, F, terus 5. Berarti A, B, C, D, E, F 5 harusnya F, G, H, I, J, K. Dan itu udah benar di sini, F, G, H, I, J, K.
Jadi program yang kita buat barusan itu sudah memenuhi apa yang diminta di soal Caesar Shipper yang ini. Kayak gitu. Ini kalau bingung boleh lihat petunjuk di sini ya. Ini dia pakai strlen, pakai encrypted ORG+1 bagi 26, mod 26, dan sebagainya. Sebenarnya caranya mirip, pokoknya di mod 26 kuncinya. Mungkin aku kopasin juga buat kalian. Oke, udah aku kirim ya di chat. Itu cukup pendek sebenarnya kodenya. Tapi ya itu tadi kalian harus mencari idenya gimana untuk membagi 26 di modulo 26 terus kayak main A plus apa. Nah, itu kayak gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Gimana? Ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Berberapa ini? Berlima. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, udah beberapa ngasih reactionnya ya. Oke. Makasih teman-teman. Kalau udah nggak ada pertanyaan, maaf banget tadi mulainya juga molor. Ya, namanya juga manusia ya, kasihan ya, dia nggak bisa tahu juga kalau tiba-tiba error.